Ibu untuk menidurkan anaknya. Lagu ini awalnya bermula dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rek, kembali lagi di channel Aifanwati. Nah, kali ini kita akan membahas tentang lagu Nina Bobo. Ada apa sih di balik lagu ini? Apakah ada misteri yang harus kita bongkar kali ini? Oke, terima kasih sudah mengklik video ini, Rek. Jangan lupa like, comment, and subscribe biar aku lebih semangat lagi dalam memberikan cerita-cerita misteri dan agar konten ini semakin berkembang. Nah, siapa sih yang nggak tahu lagu Nina Bobo? Biasanya lagu ini digunakan untuk oleh ibu-ibu untuk menidurkan anaknya. Lagu ini awalnya bermula dari orang Belanda yang tinggal di Indonesia. Dan anaknya itu, Rek, ternyata awal mulanya itu dia itu tidak bisa tidur karena ada gangguan di psikisnya. Akhirnya itu dia itu susah untuk tidur. Lalu ibunya ini mencari gimana sih bisa anaknya ini supaya bisa tidur. Akhirnya ibu ini tuh berpikiran menyanyikan lagu Nina Bobo. Lagu Nina Bobo ini diambil dari namanya, yaitu Herlina. Nama anaknya itu Herlina. Jadi diambil dari kata belakangnya Nina. Makanya kalau semisal disatukan itu Nina Bobo artinya Nina tertidur. Begitu, Rek. Nah, tapi Rek, dari hal tersebut itu setelah ibunya sudah menemukan bagaimana sih membuat anaknya ini tertidur, tidak lama kemudian ini anaknya itu yang namanya Herlina itu meninggal karena sakit yang terlalu parah. Sakitnya ini tidak disebutkan sakit apa. Lalu setelah itu anaknya meninggal, tetapi, Rek, konon katanya itu, ceritanya itu setiap malam itu ibunya itu selalu datang ke tempat tidurnya yang si anaknya ini yang bernama Herlina. Ibunya ini tuh menyanyikan lagu yang biasanya untuk menidurkan anaknya, yaitu Nina Bobo. Setelah itu si bapaknya ini atau si ayahnya ini melihat keanehan yang dilakukan oleh ibunya. Lalu bapaknya ini tanya, kenapa sih Bu selalu menyanyikan lagu ini? Terus katanya si ibunya ini, ternyata itu ibunya itu didatangi sama Herlina gitu. Katanya itu selalu dibisikin minta dinyanyikan lagu Nina Bobo. Ya pastinya lah, Rek, kan namanya orang tua kalau semisal anaknya tersayang itu meninggal kan pasti kan ada kayak ikatan batin. Jadi ikatan batin yang tidak bisa terlupakan yang biasanya dilakukan ke anaknya. Jadi otomatis itu tiap malam itu selalu dinyanyikan gitu. Tidak lama kemudian si ayahnya pun tiap malam itu selalu terdengar suara si anaknya minta dinyanyikan Nina Bobo. Jadi tiap malam itu kedua orang tuanya itu selalu ke tempat tidurnya itu untuk menyanyikan lagu Nina Bobo itu, Rek. Setelah kisah itu sudah selesai, terus datang lagi kisah selanjutnya, Rek. Ini tuh orang dari Belanda datang ke Indonesia juga, bertempat tinggal di Indonesia. Namanya itu Nina Miji. Lah, Nina Miji ini itu dia itu tiba-tiba terkena gangguan jiwa. Dia itu sering seperti marah-marah, seperti histeris, melukai dirinya sendiri. Akhirnya ibunya itu merasa kasihan melihat anaknya seperti itu. Akhirnya dipasunglah Nina Miji itu. Lalu setelah itu tiba-tiba itu Nina Miji itu meminta dinyanyikan lagu Nina Bobo. Lah, ada apa sih aslinya itu Nina Bobo itu? Ibunya itu juga bingung. Kok gak kayak biasanya gitu minta dinyanyikan Nina Bobo. Padahal itu biasanya itu Nina Miji ini kalau malam itu selalu marah-marah, melukai dirinya sendiri dan nggak karu-karuan gitu loh anaknya, soalnya sudah kena gangguan jiwa. Akhirnya sama ibunya itu dinyanyikanlah Nina Bobo dan tidak
lama kemudian Nina Miji ini juga ikut meninggal, Rek. Jadi setelah Herlina meninggal, nggak lama kemudian ada orang dari Belanda ke Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia, terus kena gangguan jiwa, terus minta dinyanyikan lagu Nina Bobo ini, juga meninggal gitu ceritanya. Next, ini cerita lagu yang kedua, yaitu siapa sih yang nggak tahu dengan lagu Payung Teduh. Nah, biasanya Payung Teduh ini digunakan oleh dinyanyikan oleh pasangan-pasangan yang lagi menjalani hubungan. Lagu ini itu menceritakan tentang seseorang yang lagi jatuh cinta begitu. Tapi di balik lagu ini itu ternyata ada cerita misterinya, teman-teman. Maaf ya, Rek. Agak belibet kalau ngomong. Dan lagu ini itu ternyata, jadi sebelum lagu ini itu muncul, ternyata itu awal mulanya itu karena itu ada anak muda yang lagi mendaki gunung. Nah, di pas waktu lagi mau ke puncaknya itu, sebelum ke puncaknya itu, teman-temannya itu semuanya itu beristirahat sejenak. Lalu ada satu anak itu dia diem, lalu itu kayak merenung gitu. Terus ditanyai sama temennya, kamu kenapa sih kok merenung gitu, ada masalah apa, coba ceritakan gitu. Ternyata, Rek, anak laki ini itu lagi galau gitu, lagi galau karena ternyata itu ditinggal sama kekasihnya. Setelah itu nggak lama, semuanya itu rehat, semuanya itu tidur, istirahat. Dan pada waktu itu tuh ada salah satu temannya itu bangun dan melihat kok ada temannya itu nggak ada, kemana anak ini gitu. Setelah dicari-cari itu, Rek, anak ini tuh tidak ditemukan, yang galau itu tadi nggak ditemukan sama teman-temannya. Akhirnya teman-teman yang lainnya itu turun pergi ke pos dan memberitahukan ke penjaganya kalau ada satu temannya yang hilang. Lalu besoknya itu, Rek, setelah matahari sudah terbit, akhirnya itulah dicari bareng-bareng. Dan nggak lama kemudian itu ditemukanlah si anak yang hilang itu. Ternyata itu, Rek, anak itu sudah meninggal dalam posisi gantung diri di pohon besar gitu. Tetapi ada satu kertas itu ditinggal sama anaknya, atau buat pesannya itu tentang puisi cinta yang dibuat untuk lagu Payung Teduh ini gitu. Ternyata itu setelah dibaca, setelah dicari itu, ternyata itu dari puisinya itu si anak ini itu ditinggal sama pacarnya itu karena si perempuannya ini sudah meninggal gitu. Nggak tahu meninggalnya karena apa, nggak tahu, soalnya ini di sini nggak diceritakan meninggalnya karena apa, dirahasiakan. Setelah itu, setelah si anak ini meninggal, nah ini, Rek, pesan yang ada di puisi tersebut atau di lagu, salah satu lirik lagu dari Payung Teduh ini lah, gini, Rek, aku ingin berdua denganmu di antara daun gugur. Lah, aku ingin berdua denganmu, maksudnya dari di antara daun gugur itu seperti bunga gugur itu loh, yang kayak pahlawan yang gugur di medan perang, seperti itu. Setelah itu, aku ingin berdua denganmu, tapi aku hanya melihat keresahanmu. Lah, resahnya ini itu si laki-lakinya itu kan masih hidup, lalu si perempuannya ini kan sudah meninggal. Dia itu resah gitu loh, seperti sudah nggak punya semangat karena sudah meninggal oleh si perempuannya ini. Jadi kayak lagunya Gaby itu loh, Tinggal Kenangan, tapi kan yang Gaby itu yang meninggalkan yang cowoknya, yang Gaby-nya kan masih hidup lalu bunuh diri. Itu sama ceritanya, hampir sama seperti ini gitu. Nah, sekian, Rek, dari cerita yang kali ini aku sampaikan ke kalian. Ini tuh
buat pelajaran kita saja. Kalau semisal kita sudah punya pasangan, lalu yang laki-lakinya atau yang perempuan dari salah satu pasangan itu sudah meninggal, kita juga jangan ikut bunuh diri biar bisa ketemu sama pasangannya. Padahal kalau semisal sudah meninggal itu dunianya itu di sana itu beda gitu loh. Kita tidak bisa saling ketemu satu sama lain gitu. Jadi waktu itu juga aku melihatnya itu ditemukan karena itu pinjam jasadnya orang lain lalu dimasukkan seperti kayak kesurupan gitu baru bisa ketemu. Lah ini tuh di sana itu ternyata itu beda gitu loh alamnya. Walaupun sudah meninggal nggak bisa langsung ketemu gitu, nggak bisa. Cuman jadi pesanku itu kita cukup mendoakan saja supaya arwahnya itu tenang dan diterima di sisi Allah gitu. Atau kita bisa juga mendoakan di sepertiga malam atau sholat tahajud begitu rek. Sekian dari saya. Bila ada salah kata maupun perbuatan rek, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini tuh buat pelajaran kita saja. Jangan lupa ya rek, subscribe, like, dan komen. Bila ada saran untuk aku mau buat apa, silakan tulis di kolom komentar gitu ya rek. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow IG aku Ayu Fatmawati 25. Sekian dulu ya rek, nantikan video besok aku mau upload lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.